Karena dalam fikih kita ya, 1 Syawal itu adalah hari yang diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sobat UI TV, alhamdulillah Ramadan telah berlalu. Wartakjil sudah tidak kita lakukan. Puasa sudah selesai. Tilawatul Quran juga telah kita khatamkan. Kemudian sholat tarawih berjamaah juga telah dilakukan. Alhamdulillah kita memasuki hari raya Idul Fitri, di mana ini merupakan ibarat kalau kita analogikan dengan analogi akademis, maka Ramadan itu adalah semester pendeknya. Dan Idul Fitri adalah momentum untuk wisudanya. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimanakah kualitas ijazah kita? Atau bagaimanakah kualitas gelar Ramadan kita? Apakah berakhir dengan nilai yang kamlek atau justru sebaliknya? Maka hal ini adalah hal yang perlu kita evaluasi bersama agar jangan sampai sekolah semester pendek Ramadan ini itu berakhir sia-sia untuk kita. Na'udzubillah. Pertama harus kita pahami dulu, apa sih itu Idul Fitri? Baik, kalau di Indonesia Idul Fitri itu banyak dipahami sebagai hari kemenangan gitu ya, atau kembali suci, karena barangkali diambil dari kata-kata fitrah gitu ya, kembali fitrah, kembali suci. Ini tidak sepenuhnya salah juga, karena memang di momentum bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan tilawatul Quran, bahkan ada juga zakat fitrinya di situ, yang fungsinya, di antara fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Sehingga ketika kita berada di hari raya Idul Fitri, harapannya jiwa kita kembali fitrah, kembali suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bahasa, tepatnya adalah bahasa Arab Fusha, maka kita akan temukan bahwa makna Idul Fitri itu dari kata Idul Fitr. Apa itu Idul Fitr? Id artinya kembali, Al-Fitr maknanya adalah makan. Artinya kita kembali makan gitu ya. Maksudnya adalah kita berbuka puasa. Di hari raya Idul Fitri itu kita boleh makan apapun yang kita inginkan gitu ya, selama itu halal dan sesuai dengan proporsionalnya. Jangan gara-gara kita berada di hari raya Idul Fitri kemudian kita makan segala hal sampai kita kenyang kembung, apalagi sampai mual gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itulah di hari raya Idul Fitri juga kita diharamkan untuk berpuasa. Loh kok bisa? Benar. Meskipun Idul Fitri itu berada di bulan Syawal, dan bulan Syawal itu adalah bulan yang disunahkan bagi kita untuk berpuasa, tapi beda halnya dengan tanggal 1 Syawal ya, atau bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena dalam fikih kita ya, 1 Syawal
itu adalah hari yang diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Jadi jangan terlampau soleh gitu ya, jangan terlampau soleha. Saking solehnya di tanggal 1 Syawal kita malah berpuasa. Padahal secara fikih itu diharamkan. Apa faedahnya teman-teman sekalian? Di antara faedahnya adalah agar kita ini ketika berada di hari raya Idul Fitri itu bisa makan gitu ya, bisa saling menikmati hidangan satu sama lain. Barangkali ada tetangga kita yang masak opor gitu ya, yang satu masaknya ketupat ketupat dimasak ya atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa menikmatinya bersama-sama sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menang dalam hal apa? Menang dalam melawan godaan yang terjadi selama bulan suci Ramadan. Godaan yang terjadi selama kita mengambil semester pendek, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau sebelum Ramadan barangkali kita suka mepet-mepet ngerjain tugas, mepet deadline gitu ya. Dosen udah netapin deadline-nya hari Jumat jam 12. Baru dikerjain tugasnya hari Jumat jam 10 misalkan. Ini kan the power of the kepepet ya. Ini yang harus dievaluasi juga. Di Ramadan kita diajarkan manajemen waktu yang sangat terukur, terstruktur. Maka ini harusnya kita serap juga ke dalam dunia akademis kita. Kita kerjakan tugas sesuai deadline, jangan mepet-mepet gitu ya. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdur an ta'malahu al-yawm. Jangan akhirkan aktivitas yang bisa kamu lakukan hari ini ya ke esok hari. Gitu. Artinya kalau bisa dilakukan hari ini, silakan lakukan hari ini. Sehingga manajemen waktunya itu terjaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelulusan nilai dengan nilai kamlet dari edukasi dari sekolah yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan derajat la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.